ingin menjelaskan tentang membran sel. Membran sel adalah lapisan tipis yang membungkus sitoplasma, tersusun atas fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Berfungsi sebagai pembatas dan pengatur transportasi zat. Lalu ada struktur membran sel, yaitu yang pertama model mosaik fluida, yang kedua komponen utama ada fosfolipid bilayer, protein, kolesterol, dan karbohidrat. Lalu ada fungsi membran sel, yang pertama melindungi isi sel, mengatur pertukaran zat, menerima perangsangan dari luar, dan menjaga keseimbangan. Lalu ada transfer melalui membran, yang pertama transfer pasif, yaitu difusi osmosis, difusi terfasilitasi. Yang kedua transportasi aktif, yaitu pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Lalu difusi dan osmosis. Difusi yaitu pergerakan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah, dan osmosis perpindahan air melalui membran semi-permeabel. Transfer aktif yaitu membutuhkan energi atau ATP, contoh pompa natrium kalium menjaga keseimbangan ion. Peran kolesterol dan protein. Kolesterol menjaga kelenturan membran. Untuk protein berfungsi sebagai kanal, reseptor, dan enzim. Kesimpulan, membran sel bersifat dinamis dan vital dan menjaga kestabilan internal sel dan berperan dalam komunikasi serta transport zat. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti sel atau nukleus adalah organel besar pada sel eukariotik yang berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel, menyimpan materi genetik atau DNA dalam bentuk kromosom, dan berperan dalam replikasi serta ekspresi gen. Nukleus dikelilingi membran ganda. Yang pertama, selubung inti atau membran nukleus adalah membran ganda yang membungkus inti sel eukariotik untuk memisahkan isi inti dari sitoplasma. Yang kedua, nukleoplasma adalah cairan semi padat di dalam inti sel yang mengisi ruang antara kromatin, nukleus, dan struktur inti lainnya. Yang ketiga, kromatin adalah kompleks DNA, RNA, dan protein, terutama protein histon dan anon histon. Yang keempat, nukleus. Inti sel atau nukleus adalah organel besar pada sel eukariotik yang berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel, menyimpan materi genetik dalam bentuk kromosom, dan berperan dalam replikasi serta ekspresi gen. Fungsi dari inti sel yang pertama menyimpan gen pada kromosom, yang kedua mengatur gen dalam kromosom dalam pembelahan sel, yang ketiga transport faktor, regulai, dan produk gen pori inti. Yang keempat, menghasilkan pesan mRNA yang mengkode protein, mengatur replikasi DNA. Saya Aprilianita akan menjelaskan materi kromosom. Pengertian kromosom adalah struktur berbentuk benang panjang di dalam inti sel manusia yang menjadi tempat penyimpanan ciri genetik makhluk hidup. Ia tersusun atas rantai DNA yang bergulung melingkari sebuah protein. Rantai DNA tersebut membawa informasi genetik dari orang tua. Fungsi kromosom adalah menyimpan dan membawa informasi genetik, seperti menentukan warna mata, menentukan jenis rambut, dan lain-lain. Menentukan jenis kelamin. Untuk kelamin kromosom XX untuk wanita dan XY untuk pria. Memastikan pembelahan sel yang akurat. Memastikan DNA terbagi secara merata ke sel-sel anak saat pembelahan. Lalu, mewariskan sifat orang tua kepada keturunannya. Mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Gen-gen di dalam kromosom mengendalikan proses pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel dalam tubuh. Struktur kromosom terdiri dari kromatid adalah salah satu dari dua benang identik yang berbentuk saat kromosom mereplikasi diri. Kromatid berfungsi dalam penyimpanan dan pemisahan informasi genetik selama pembelahan sel. Lalu, kromomer. Kromomer adalah penebalan yang tampak pada kromosom selama tahap tertentu dari siklus sel. Kromomer berfungsi untuk membantu mengatur struktur kromosom. Lalu, sentromer. Sentromer merupakan bagian kromosom yang berfungsi untuk mencegah penempelan antar lengan kromosom. Lalu, satelit kromosom. Satelit kromosom adalah segmen pendek pada kromosom yang terletak di dekat sentromer. Satelit kromosom berfungsi sebagai bahan identifikasi pada proses analisis kromosom. Yang terakhir ada telomer. Telomer adalah bagian ujung kromosom yang mengandung banyak DNA, berulang, mencegah hilangnya informasi genetik selama proses replikasi DNA. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sitoplasma. Apa sih sitoplasma itu? Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus. Pada dasarnya, sitoplasma merupakan substansi yang mengisi sel. Adapun ciri-ciri dari sitoplasma yang terdiri dari organel seperti ribosom, mitokondria, dan Golgi. Bersifat berubah-ubah. Ada dua fase, yaitu fase sol, cair, fase gel, padat. Mengandung air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion. Memiliki sifat pewarna diferensial. Adapun fungsi dari sitoplasma, yaitu yang pertama menyimpan berbagai zat kimia untuk metabolisme. Yang kedua, menjamin pertukaran zat di dalam sel. Yang ketiga, menjaga kelangsungan metabolisme. Nah, yang terakhir, tempat berlangsungnya aktivitas sel di dalam sel nukleus. Di sini saya akan menjelaskan tentang retikulum endoplasma. Apa sih retikulum endoplasma itu? RE adalah organel penting di dalam sel kita yang biasanya disebut juga bagian dari sistem endomembran. Letaknya sangat dekat dengan inti sel atau nukleus. Secara umum, RE terbagi menjadi dua jenis dengan fungsinya berbeda. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar. Kenapa sih dinamakan retikulum endoplasma kasar? Karena ditempeli banyak sekali ribosom.
Fungsinya yang pertama, tempat sintetis protein. Ribosom yang menempel di sini bertugas membuat rantai protein atau polipeptida. Rantai protein ini kemudian masuk ke dalam rongga RE untuk dirapikan. Yang kedua, untuk menyusun protein sekresi. RE kasar memproses protein yang akan dikeluarkan dari sel atau protein sekresi, yang sebagian besar berupa glikoprotein. Yang ketiga, yaitu transportasi protein. RE kasar mengirimkan protein yang sudah jadi ke bagian sel lain, terutama ke kompleks Golgi, menggunakan vesicle transport. Yang keempat, membuat membran dan fosfolipid. RE kasar juga bertanggung jawab dalam membuat fosfolipid dan komponen membran yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri dan organel lain. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus. Kenapa dinamakan retikulum endoplasma halus? Karena permukaannya tidak ditempeli dengan ribosom. Fungsinya yaitu yang pertama, sintetis lemak atau lipid, berperan dalam membuat berbagai jenis lemak termasuk minyak, fosfolipid, dan hormon steroid. Yang kedua ada detoksifikasi racun dan obat-obatan. Ini berfungsi sangat penting, terutama pada sel hati. RE halus akan menambahkan gugus kimia agar racun mudah larut dalam air dan bisa dikeluarkan tubuh melalui urin. Contohnya, jika kita sering mengonsumsi obat atau alkohol, RE halus akan memperbanyak diri sehingga toleransi tubuh meningkat dan kita butuh dosis obat yang lebih tinggi untuk mencapai efek yang sama. Selanjutnya, untuk metabolisme karbohidrat, terdapat dalam proses pengolahan karbohidrat. Selanjutnya, untuk penyimpanan ion kalsium, RE halus berfungsi sebagai gudang kalsium, contohnya pada sel otot. Kalsium disimpan di RE halus yang disebut retikulum sarkoplasma. Ketika ada rangsangan saraf, kalsium dikeluarkan untuk memicu kontraksi otot. Jadi, ribosom adalah organel tanpa membran yang terdiri dari dua subunit besar dan kecil, tersusun dari RNA dan protein. Subunit kecil membaca mRNA, sedangkan subunit besar membentuk ikatan peptida. Proses ini disebut translasi, yang dimana ini merupakan tahap penting dalam produksi protein. Ribosom terdapat berada bebas di sitosol atau terikat pada retikulum endoplasma kasar. Setelah protein itu dibuat, di ribosom terikat, diproses lebih lanjut di badan Golgi, dan akhirnya dikirim ke organel lain atau keluar sel. Dengan demikian, ribosom bekerja bersama nukleolus, retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, dan membran sel untuk menjalankan aktivitas sel secara efisien. Ini bisa baca di sini. Badan Golgi dikenal sebagai aparatus Golgi atau kompleks Golgi adalah organel seluler yang ditemukan di hampir semua sel eukariotik. Ditemukan oleh ilmuwan Italia Camillo Golgi pada tahun 1898, organel ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan, penyimpanan, dan pengiriman molekul di dalam sel. Fungsi badan Golgi dalam sel adalah sebagai organ sekresi karena mengeluarkan zat yang masih dibutuhkan dan membentuk enzim yang belum aktif. Selain itu, badan Golgi berperan dalam pemprosesan protein dan proses vesicle transport. Struktur badan Golgi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sakula, vesicle secretoris, dan microvesicle atau disebut dengan vesicle transport. Yang pertama, sakula adalah gelembung yang bentuknya gepeng, bercakram, dan bertumpuk-tumpuk, yang bisa dipisahkan oleh celah yang sempit. Yang kedua, vesicle secretoris adalah gelembung dari sakula yang ada di bagian tepi. Yang ketiga, microvesicle atau vesicle transport memiliki ukuran hanya 40 mm dengan bentuk menyerupai gelembung. Vesicle ini berasal dari retikulum dan terhubung dengan sakula. Mitokondria, gak asing ya namanya. Nah, mitokondria itu adalah organel membran ganda. Nah, membran ganda tersendiri itu mempunyai 2 bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Nah, udah bisa lihat sih guys, jadi yang bagian luar itu adalah yang malleable, sedangkan yang bagian dalam itu adalah berlipat. Ada juga metrik, itu ada cairan yang mengandung DNA sirkulasi. Ada sesuai di gambar, kalian bisa paham ya. Kita lanjut ya bagian fungsinya. Oke, kita lanjut bagian fungsinya. Jadi fungsinya itu sebagai respirasi seluler anaerob, siklus dan rantai transport elektron. Ya, begitulah intinya. Nah, untuk mitokondria sendiri itu bekerja sama dengan organ yang lain. Contohnya seperti sel, inti sel, retikulum endoplasma, ribosom, ya kan? Ribosom, masih banyak lagi. Nah, kayak di samping aku ya. Jadi itu pengertiannya dan artinya guys. Lisosom berasal dari bahasa Latin yaitu lyso yang artinya pencernaan dan soma yang artinya tubuh. Lisosom merupakan kantong yang berbentuk agak bulat dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Lisosom ditemukan pada tahun 1950 oleh Christian de Duve dan ditemukan pada semua sel eukariotik. Struktur lisosom. Lisosom umumnya berdiameter 1,5 nanometer walaupun kadang-kadang ditemukan lisosom berdiameter 0,05 nanometer. Lisosom berisi enzim-enzim hidrolitik seperti protase, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencernaan yang lain. Organel ini bermembran bulat dengan diameter yang begitu kecil, hanya 0,2 mikrometer sampai 0,4 mikrometer, sehingga sukar dilihat dalam mikroskop. Mengandung sejumlah besar enzim hidrolase asam yang aktivitas enzimnya aktif pada keadaan pH kurang lebih 5. Fungsi lisosom. Endositosis yaitu proses pemasukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Autofagi merupakan proses yang digunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri, seperti organel yang tidak berfungsi lagi.
Fagositosis merupakan pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Jenis lisosom. Lisosom primer yaitu lisosom yang belum digunakan untuk pencernaan atau hidrolisis. Lisosom sekunder yaitu lisosom primer yang telah terlibat dalam aktivitas pencernaan sel dan di dalam lumennya terdapat substrat dan enzim-enzim hidrolitik. Pembentukan lisosom. Proses pembentukan lisosom terbagi menjadi dua, yaitu enzim lisosom diproduksi oleh ribosom dan kemudian masuk ke dalam RE. Dari RE enzim dimasukkan ke dalam membran, kemudian dikeluarkan ke dalam sitoplasma menjadi lisosom. Enzim dimasukkan terlebih dahulu ke dalam badan Golgi. Oleh Golgi, enzim itu dibungkus membran, kemudian dilepaskan di dalam sitoplasma. Sitoskeleton atau bisa disebut juga dengan kerangka sel adalah jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Sitoskeleton tersusun dari 3 jenis filamen protein. Yang pertama, mikrofilamen, yang kedua, mikrotubulus, dan yang ketiga, filamen intermediate, yang berfungsi sebagai kerangka sel. Fungsi utamanya meliputi penopang bentuk sel, pergerakan transportasi organel dan vesikel, pembentukan sel, serta memfasilitasi komunikasi dan adhesi antar sel. Di sini saya akan menjelaskan tentang peroksisom. Peroksisom adalah organel sel eukariotik kecil yang dibatasi oleh satu membran dan berperan penting dalam metabolisme, detoksifikasi, dan biosintesis lipid. Fungsinya antara lain memecah asam lemak dan asam amino, mendeteksifikasi racun seperti hidrogen peroksida, serta terlibat dalam produksi lipid dan proses penting lainnya seperti fotorespirasi pada tumbuhan. Fungsi lainnya juga meliputi metabolisme lipid seperti pemecahan asam lemak panjang dan sintesis plasmalogen, detoksifikasi racun terutama mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen, dan peran vital dalam sistem saraf terutama sintesis plasmalogen untuk mielin. Selain itu, pada tumbuhan peroksisom juga berperan dalam fotosintesis dan perkecambahan biji. Peroksisom bekerja sama dengan organel lain untuk menjalankan aktivitas dengan yang pertama dengan mitokondria, dan yang kedua dengan retikulum endoplasma atau RE, dan yang terakhir dengan sitoplasma dan lisosom.